Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pandu dulu. Boleh. Pergi ke pasar beli kue cucur. Cakep. Makan bubur kacang dicampur ketan. Cakep. Marilah kita banyak bersyukur karena kita masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Amin. Tagihan. Makan sekoteng di pasar Bekasi. Cakep. Pak Ustadz dulu ganteng, sekarang masih. Cakep. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Sekarang siapa yang mau bertanya dipersilakan. Kalau dulu kamar gitu nyalain. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini terkait dengan fidyah ya, untuk bayaran sholat, karena ini terjadi di Cibatu ya. Ada beda madhab. Jadi orang meninggal pada hari setelah 7 hari itu beda madhab untuk membayar, menghitung berapa selama dia tidak sholat itu dihitung, sehingga keluarganya mengumpulkan emas dan sebagainya dan berputar itu di apa istilahnya, dari satu ke satu seperti itu. Itu gimana dengan terkait dengan keterangan yang tidak madhab seperti itu untuk membayar fidyah sholat yang ditinggalkan? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang membayar fidyah karena meninggalkan sholat itu tidak beda mazhab. Itu memang masih mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i, orang yang sudah meninggal dunia dan masih memiliki hutang sholat, ini termasuk hutang puasa ya, maka pilihannya dua, bisa diqodokkan dan bisa dibayarkan fidyah ya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi tuwufiyat, wahai Nabi, ibuku meninggal dan dia punya nazar untuk haji. Maka kata Nabi, hujja'an ummi, hajikan ibumu. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Jadi ketika kita meninggalkan sholat atau ibadah-ibadah wajib lain, maka seolah-olah kita memiliki hutang kepada Allah, dan hutang itu bisa dibayarkan oleh anak-anaknya. Cara bayarnya dua, bisa mengkodokkannya dan bisa membayarkannya fidyah. Nah, jadi pertama itu tidak pindah mazhab ya, itu mazhab Syafi'i. Tapi yang kedua yang perlu kita sadari, itu tidak wajib. Itu tidak wajib. Orang tua kita meninggal dunia masih banyak punya hutang sholat. Kita sebagai anak tidak wajib untuk membayarkannya atau mengkodokkannya. Hanya dianjurkan saja
sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk bakti saja kepada orang tua. Ya, kita sebagaimana orang tua kita pengen selamat dunia akhirat, sebagaimana orang tua kita pengen kita selamat dunia akhirat, kita pun harus seperti itu. Kekurangan orang tua kita, maka kita apa? Kita lengkapi. Jadi kalau orang tua punya kekurangan dari segi sholat, sebisa mungkin anak itu membayarkan hutangnya, baik dengan mengkodoknya ataupun dengan membayar fidyah. Kurang lebih seperti itu. Itu penjelasan ada di dalam kitab Fathul Mu'in dan syarahnya I'anatul Talibin. Ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dijelaskan tentang pembagian itu ada di 27. Ustaz jelaskan bagian 5 dari angka 29 pembagian adil al-khumus. Ini pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua tentang agar dan kodok. Kita melaksanakan kodok yang sengaja maupun yang lupa kita tinggalkan. Untuk melaksanakan kodok sholat zuhur atau maghrib dan isya, itu kan biasanya ada qobliyah dan ba'diyah. Itu dibolehkan oleh fikih itu. Bagaimana Ustaz kalau kita mengkodok di waktu asar dan subuh, karena tidak ada sholat setelah kita melaksanakan sholat ada? Apakah itu sebelumnya atau sesudah sholat asar dan sholat subuh? Itu dari pertanyaan saya. Ya, untuk asar itu bagaimana mengkodoknya? Apakah kita mengkodok dulu baru ada, atau juga subuh kita mengkodok dulu baru ada? Bagaimana Ustaz itu? Itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 29, silakan dilihat Bapak Ibu, pembagian adil al-khumus. Jadi ini berkaitan dengan keadaan perang. Ini zaman dulu, kalau sekarang udah nggak ada. Jadi ketika perang dan mendapatkan ghanimah, harta rampasan, nanti Nabi dan keturunannya itu, para habaib, itu mendapatkan khumusil khumus. Jadi mendapatkan seperlima dari harta ghanimah, ya. Nah, kalau sekarang udah nggak ada, maka sebagian yang 77 ini sebetulnya tidak bisa kita lakukan. Akan tapi mudah-mudahan dengan kita sungguh-sungguh untuk mengerjakan semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita semua bagian, walaupun sebagiannya tidak bisa kita kerjakan. Ini sama seperti wudhu, Bapak Ibu. Wudhu itu di akhirat nanti yang akan menyinari jalan kita hanyalah anggota tubuh yang terbasuh air wudhu. Jadi anggota tubuh yang terbasuh air wudhu itu gurrun muhajjalin, kata Nabi, itu bisa menimbulkan cahaya buat kita jalan di akhirat, karena akhirat itu gelap. Nah, anggota tubuh yang tidak terbasuh wudhu, dada, paha, itu tidak akan bersih
doa ketika wudhu. Jadi ketika membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh awliyaika wa la tusawwid wajhi wala tusawwid wajhi bi zulmika yauma taswaddu wujuh a'daika. Nah, jadi basuh wajah ada doanya, basuh tangan, Allahumma atini kitabi biyamini wala tu'ini kitabi bismillah, Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma harib syari wa basyadilana, Allahumma inni a'udzubika min an tazilla qadami 'alanna. Jadi siapa orang yang membaca doa itu, kata Imam Ghazali, setiap membasuh anggota tubuh, maka di akhirat anggota tubuhnya yang bersinar, bukan cuma anggota wudhu saja, tapi seluruhnya bersinar. Artinya gini, walaupun kita tidak bisa mengerjakan semuanya, tapi kita berusaha untuk mengerjakan semuanya. Jadi yang tidak bisa dikerjakan, insya Allah itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ke-29 humus nggak bisa dikerjain sebetulnya, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang qadha sholat setelah asar dan setelah subuh, apakah boleh? Boleh. Karena yang dilarang sholat setelah asar dan sholat setelah subuh adalah sholat sunnah mutlak. Itu yang dilarang. Selain sholat sunnah mutlak boleh, sholat qadha boleh, sholat tahiyatul masjid boleh, sholat setelah wudhu boleh, ya. Nanti di fikih itu ada sholat sunnah yang ada waktunya dan ada sholat sunnah yang ada sebabnya. Sholat sunnah yang ada sebabnya terbagi tiga. Ada yang sebabnya mutaqaddim duluan, ada yang qarib berbarengan, dan ada yang mutaakhir sebabnya belakangan. Nah, yang tidak boleh dikerjakan itu sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir atau sholat sunnah yang mutlak. Itu tidak boleh setelah asar dan setelah subuh. Jadi intinya qadha setelah asar dan setelah subuh itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baiklah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Akan ditutup dengan doa oleh guru kita Al-Ustaz Basit, kepadanya kami persilahkan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.